Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya, marilah kita dengar dan kita simak uraian penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti acara pada pagi hari ini. Adapun ayat yang akan diuraikan pada pagi hari ini adalah surat Al-Imran ayat 63 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Azrizal Al-Hasani. Pada pagi hari ini pendamping beliau adalah Ibu Fitra Yeni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Semoga Ustadz sehat selalu ya bersama keluarga. Alhamdulillah. Begitu juga Bu Astuti dan teman-teman semuanya yang ada di Zoom Al-Sani ya. Semua sehat. Monggo kepada Ustadz kami persilahkan. Syukran Bu Astuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim. Wasadakan Nabiul Karim wa nahnu ala zalika minasyahidin musyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah kepada kita semuanya yang tak mampu kita hitung. Kita takkan pernah mampu menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Yang mampu kita hanya bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Karena setiap saat nikmat Allah datang kepada kita. Bahkan pun kemampuan kita bersyukur juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat Islam. Begitu kita lahir ke bumi, Allah berikan kita nikmat Islam. Satu-satunya agama yang Allah ridai, mulai dari Nabi Adam sampai ke dunia kiamat nanti. Tidak ada lain kecuali agama Islam. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan mudah bagi kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena kita punya iman. Mudah bagi kita untuk berbuat baik dan mudah bagi kita untuk mentadabburi Al-Quran. Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan, aktivitas kita normal. Banyak orang ingin belajar Quran, tapi terganggu, tersita, dan terseret dengan penyakit-penyakit, entah kena lumpuh, entah setiap hari berobat ke rumah sakit. Banyak sekali teman-teman yang sajak berobat Quran, apa katanya? Saya sakit Pak, pagi tiap hari ke dokter, kapan saya mau belajar Quran lagi? Jadi sambil melihatkan obat yang setumpuk. Mau belajar tapi nggak ada lagi waktu. Kenapa? Sakit. Alhamdulillah sakit itu sebenarnya nikmat juga, tapi sehat nikmat juga. Nah, sehat kita bisa melakukan aktivitas dengan normal. Kita bersyukur. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Nikmat panjang umur, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita punya kesempatan untuk merubah nasib kita. Memperbanyak amal-amal ibadah kita. Dan kita jadikan semua aktivitas kita bernilai ibadah. Napas kita bernilai ibadah. Tarikan napas kita bernilai ibadah. Kedipan mata kita juga bernilai ibadah. Langkah kaki kita juga bernilai ibadah. Tutur kata kita juga bernilai ibadah. Kita pengen dari tua kita, semua aktivitas kita punya nilai ibadah kepada Allah. Agar kita punya bekal banyak untuk menghadap Allah. Sehingga tempat kita di tempat yang tinggi. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada panutan kita, uswatun hasanah kita, role model kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman Nabi. Bagaimana beliau sebagai seorang kepala keluarga, bagaimana beliau sebagai seorang sahabat, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, bagaimana beliau sebagai seorang guru. Beliau mengatakan, tidak beriman seseorang kamu kalau tidak mencintai saudaranya bagaikan mencintai diri sendiri.
Beliau mengajarkan kepada kita seperti itu. Kalau kamu memasak masakan, banyakkan kuahnya, kirim ke tetangga kamu. Jangan tetangga hanya dikirim baunya saja. Kirimkan. Itulah beliau mengajarkan kita. Dan kita berharap nanti kelak di hari hisab, beliau mengaku kita sebagai umatnya. Ini umatku, ini umatku, ini umatku. Saya rindu momen-momen seperti ini. Saat Rasulullah menunjuk kita, kau rijal, kau umat. Alhamdulillah. Dan kita ingin bergandeng tangan dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan kita juga ingin masuk surga bukan hanya sekadar masuk surga, pengen bertetangga dengan beliau. Nah, apa modal kita? Lagi-lagi modal kita hanya mencintai Al-Quran. Allah berjanji orang dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang dicintainya. Orang yang mencintai Quran bukti bahwa dia mencintai Allah dan mencintai Rasul. Insya Allah, kalau kita mencintai Al-Quran, nah beliau sudah tidak ada, nah, kita mencintai Quran, tandanya kita mencintai Allah dan Rasul. Dan kita bersyukur juga bahwa rasa itu Allah titip ke kita. Kita jaga itu. Bahwa Al-Quran adalah orang-orang pilihan dari Allah. Orang-orang terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'alam. Sebaik-baik kita, sebaik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Kita termasuk orang yang sedang sibuk dengan Al-Quran. Orang yang sibuk dengan Quran, sehingga lupa berdoa kepada Allah, Allah berikan melebihi dari apa-apa yang diberikan Allah kepada orang-orang lain yang berdoa. Orang yang rajin ibadah sunnah, rajin dia umrah bolak-balik, Allah berikan doanya, Allah kabulkan doanya. Orang yang rajin saya yatim piatu, Allah dia berdoa, Allah kabulkan doanya. Orang yang rajin ibadah-ibadah sunnah yang lain, Allah dia berdoa, Allah kabul. Tetapi orang yang sibuk dengan Quran sampai lupa berdoa kepada Allah, saking sibuknya mencari akar kata, saking sibuknya cari Rusia, saking sibuknya, maka Allah berikan lebih orang-orang ini. Lebih semuanya. Melebihi dari apa-apa yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berdoa. Jadi kita bersyukur di sini dapat kita rasakan tadi. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita membahas surat Ali Imran ayat ke 63, 64 ya, 64 ya Bu Fitra ya. Ya 63 Pak. 63 ya, 63. Ali Imran ayat 63. Oke, 63 ya. Dan pagi ini Bu Fitra ini yang membawakan ya. Ya, insya Allah. Bu Fitra ini di mana posisi ini? Di Padang Pak, Lubuk Bagalung. Oh, Lubuk Bagalung. Aduh, dekat Auduri ya Bu ya? Dekat Auduri ya Bu? Auduri. Tetangganya Auduri Pak. Ah, saya di Auduri dulu tuh Bu. Saya kecil-kecil di Auduri. Kalau Lubuk Bagalung itu tempat mandi-mandi Bu. Terjun-terjun sungai. Nah, saya di pinggir sungai itu Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu masuk Al-Sani kapan Bu Fitra nih? Udah nggak termasuk lama juga Pak, bulan Mei Pak. Tengahan Mei. Tapi pernah putus dulu ya? Iya, Nah, ulang lagi ya. Masuk lagi di September lah aktifnya. Oke, mudah-mudahan Bu Fitra nanti istiqomah dengan Quran Ibu ya. Amin. Oke. Udah siap Ibu ya? Terima kasih Pak. Berapa lama Bu menyiapkan? Berapa lama menyiapkan ini Bu? Dikasih tahu sama admin 1 minggu yang lalu Pak. 1 minggu yang lalu ya. Oh, latihannya berapa lama ini? 2 kali. Apa Pak? Latihannya itu ayat ini berapa lama nih? Latihannya yang 1 kali latihan Pak dengan kelas. Dengan siapa Bu latihannya? Ada sama Bu Aini, sama Bapak dalam di kelas, kemudian juga ada manfaat Ibu Nel. Alhamdulillah. Semoga lancar ya Bu ya. Dan istiqomah. Silakan Bu Fitra ini. Terima kasih Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin tahu gramatikal Al-Quran? Silakan hadir di acaranya ba'da subuh. Dengan senang hati saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini tidak ada segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur,
yang telah memberikan kita nikmat yang tidak terukur. Terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul bersama di Zoom luar biasa ini pada pagi ini. Semoga Allah memberkati. Amin ya Rabbil Alamin. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lafazkan bersama. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali wa ala ali sayyidina. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan petunjuknya sampai hari akhir kelak. Amin ya Rabbil Alamin. Pada kesempatan ini, terima kasih kepada Ibu Tuti sebagai pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di pagi ini sebagai orang yang pelaku yang menguraikan ayat Al-Quran secara gramatikal Al-Hasani. Kemudian terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Ustadz Hasrizal Al-Hasani sebagai penemu metode gramatikal Al-Hasani yang dengan sabar dan terus-menerus mengajak kita agar lebih dekat dengan Al-Quran. Tidak lupa kepada guru pembimbing Bu Nuraini yang berulang kali mengingatkan kepada saya, kadang-kadang beliau yang menelpon apakah saya sudah siap atau belum. Dan terima kasih juga yang tidak terhingga juga kepada sahabat saya Bu Nel dari SMA. Bu Dr. Nel inilah yang mengajak saya bergabung di Al-Hasani. Saya bersyukur sekali. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya akan memulai menguraikan secara gramatikal surat Ali Imran ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Shadaqallahul azim. Surat Ali Imran ayat 63 ini akan saya penggal menjadi 9 penggalan. Penggalan pertama adalah fa, penggalan kedua in, penggalan ketiga tawalau, penggalan keempat fa, penggalan kelima inna, penggalan keenam Allah, ketujuh alimun, kedelapan bi, kesembilan al-mufsidina. Selanjutnya akan saya coba menguraikan secara gramatikal Al-Hasani, yaitu penggalan pertama, fa, merupakan huruf bermakna artinya maka. In merupakan huruf bermakna artinya jika. Tawalau bentuknya KKL dengan ciri waw alif di akhir kata. Juga sekaligus menandakan pelakunya hum. Untuk tawalau, untuk mendapatkan akar katanya, kita berpedoman kepada kaidah Sia nomor 6. Di mana di sana dikatakan dalam KKL setelah dibuang huruf KKL-nya tinggal 2 huruf yang berpola hidup keduanya. Maka tambahkan huruf sia di belakangnya dengan sistem try and learn. Nah, jadi kita di sini tawalau kita buang huruf sia-nya dahulu yaitu ta, tasdik dan wa alif. Nah,
Setelah kita buang, maka kita dapatkan dua huruf yang berpola hidup keduanya, yaitu wala. Maka secara trend and land kita coba, dia bisa saja menjadi wala'a, walawa, atau walaya. Nah, kita cari di kamus. Ternyata di kamus Mahmud Yunus tidak kita temukan, juga di Munawir kita tidak menemukan adanya wala'a, tidak menemukan walawa. Nah, yang kita temukan adalah walaya dalam bentuk walia. Itu dalam kamus Mahmud Yunus di halaman 507. Jadi akar kata dari tawalau adalah walia. Karena polanya tafa'ala, ya, karena ada tasdik, maka kita cari di kamus adalah tawalla. Ada ya gundul di belakangnya ya. Artinya berpaling. Ada di halaman 507 kamus Mahmud Yunus. Maka tawalau berarti telah berpaling. Kemudian kita lanjutkan penggalan keempat, fa, huruf bermakna artinya maka. Kemudian penggalan kelima, inna, huruf bermakna artinya sesungguhnya. Penggalan keenam, Allah, artinya Allah. Penggalan ketujuh, alimun, merupakan kata benda superlatif. Kata benda dicirikan adanya tanwin di akhir kata. Superlatif adanya ya sukun antara huruf kedua dan ketiga akar kata atau di akhir kata. Maka akar katanya adalah alima. Bisa kita temukan di kamus Mahmud Yunus halaman 277. Pola kata kerjanya fa'ala. Fa'ala biasa. Pola kata bendanya fa'ilun. Ini bisa kita lihat di materi kita di halaman 33. Maka kita cari arti alimun. Maka di kamus Mahmud Yunus halaman 278 berarti yang mengetahui. Karena dia merupakan kata benda superlatif, maka artinya yang maha mengetahui. Kemudian kita lanjut penggalan ke-8, yaitu bi, merupakan huruf jar, yang artinya dengan atau tentang. Kemudian penggalan ke-9, al-mufsidina, merupakan kata benda pelaku aktif sebagai objek jamak. Kata bendanya dicirikan adanya alif lam di awal kata, kemudian ada bi di depan huruf jar, yaitu merupakan bisa kita lihat pada materi halaman 11. Kemudian pelaku aktifnya dicirikan dengan adanya awalan mufsidi dan huruf kedua akar kata kasrah. Bisa kita lihat juga pada materi kita halaman 24. Kemudian jamak dicirikan adanya ya sukunna di akhir kata. Sedangkan objek dicirikan adanya ina di akhir kata. Akar katanya fasada, artinya rusak. Ada di Mahmud Yunus halaman 316. Pola kata kerjanya af'ala, karena adanya huruf pertama sukun. Pola kata bendanya muf'ilun. Ya, kita temukan nanti itu di materi halaman 24. Karena jamak, maka dia menjadi mufsidina. Fasada tadi menjadi mufsidina. Maka karena polanya af'ala, akar katanya fasada, maka kita cari di kamus kata afsada. Artinya adalah mengadakan kekacauan. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 316. Karena jamak, maka dia disebut sebagai
orang-orang yang mengadakan kekacauan atau kerusakan. Bisa juga kita katakan para perusak atau para pengacau. Nah, maka arti keseluruhan secara gramatikal ayat 63 Al-Imran, maka jika mereka telah berpaling, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang para perusak atau para pengacau. Alhamdulillah. Mumtaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima Tadi kasih, Pak. seminggu ya, Bu ya. Ya. Kayak gini seminggu persiapannya. Ya, satu kali bertanya sama Bapak hari terakhir kemarin. Finishingnya. Luar biasa. Alhamdulillah, terima Lengkap kasih, sekali, Pak. Bu Fitra Iya. dalam merekanya. Alhamdulillah. Semoga ini langkah awal Bu Fitra ya untuk mendalami Al-Quran lebih lanjut ya. Untuk mendalami semakin dekat dengan Al-Quran, Pak. Bu Fitra sekarang Jadi, kita sehari-hari apa? sekarang saya kegiatan sehari-hari memang pensiunan. Saya pensiunan guru, Pak. Udah 1 tahun pensiun. Ya. Guru dari mana? Kemudian guru di SMA Negeri 4 Padang. Oh, di mana SMA 4 itu Di Lubuk Begalung. Oh, Lubuk Begalung ya. Ya, di Lubek juga, Pak. Tidak ada Lubek, jauh-jauh Lubek. dari rumah. 5 Alhamdulillah. menit dari rumah, Pak. Oh, di mananya itu Lubuk Begalungnya? Di pinggir jalan itu ya? Iya, dalam Gaduang istilahnya, Pak. Masih ingat, Pak? Di dalam Gaduang Dalam pakai apa Gaduang. main-main dulu, Pak. Sampai apa mandi-mandi. Oh, gitu. Jalan Juntana itu, Juntana. Ah, iya. Samping apa ujung Dekat tanah. itu belok kanan, Pak, dari ujung tanah. Ya, dari ujung tanah kita belok kanan. Oh iya. Sampai Oh. pinggir kali. Ya, itulah Iya. SMA 4 di kali itu, Pak. Sampai Turun Tajun dulu ya. Oh, Bayu, Mak. Iya. Ujung tanah, pinggir kali. Alhamdulillah. Bidang studinya kok, Bu. Yang studi biologi. Oh, biologi. Biologi. Jadi Mudah- udah 1 tahun mau fokus lagi di Al-Hasani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kirakan diri kita bahas Quran sampai kita di akhir ujung usia kita ya. Ya, Kita kata nggak akan pernah Bapak, lagi. tidak ada yang ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Alhamdulillah. Itu ya jargon kita. Ada pertemuan kita dengan Al-Quran tapi tidak ada perpisahan. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi gramatikalnya sudah disampaikan oleh Bu Fitra ini, hanya menambahkan segi konteks aja. Ayat sebelumnya kan itu ada mubahalah ya, mengajak orang-orang di luar Islam itu untuk masuk Islam. Ya, untuk masuk Islam bahwa hanya ada yang ada hanya Allah, tidak ada Tuhan-Tuhan lain. Maka jawaban berikutnya ini. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, tidak mau diajak untuk menyembah Allah, tidak mau diajak untuk kalau sekarang mungkin nggak mau diajak ke Al-Quran, mau diajak beramal saleh, fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, maka kata Allah, fa innallaha alimun, maka Allah Maha mengetahui. Artinya apa? Sebuah statement dari Allah, biarkan mereka. Kalau diajak, kamu juga tunggu kata Allah. Jadi kalau kita mungkin dalam bahasa sehari-hari, nama nanti, gitu ya. Nama nanti saya bisa. Jadi Allah mengatakan fa in tawallau, dan jika mereka berpaling, fa innallah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah alimun, Maha mengetahui bil mufsidin, terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Kalau kita lihat kenapa dikaitkan dengan orang-orang yang kerusakan, bahwa orang tidak menyembah Allah, dia melakukan kerusakan. Kalau tidak mau diajak agama Islam, dia akan melakukan kerusakan. Kenapa? Dia melanggar perintah Allah. Dia melanggar larang-larang Allah. Karena hanya ada di Islam, contohnya nggak boleh minum khamar. Kalau mereka tidak percaya kepada Allah, ya minum khamar seenaknya aja dia. Maka dia akan merusak dirinya sendiri. Minum khamar, dirinya banyak penyakit datang. Ya, pengaruh khamar, nah, itu dia katakan dia perusak, dia kerusakan baik kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Dia nggak mau menyembah Allah, kan dia akan hidup semena-mena aja, perselingkuhan, berzina sembarangan, berjudi. Nah, akibat itu dia melakukan kerusakan pada diri sendiri dan merusak orang-orang di sekitar dia. Kan hanya Al-Quran, Islam yang melarang judi, yang lain nggak melarang. Nah, jadi kalau orang tidak mau menyembah Allah, maka buntutnya panjang. Dia akan hidup semena-mena, akan hidup seorang, apalagi nggak percaya pada hari akhirat,
kebetulan itu mati habis katanya kan, nggak ada pengisapan, maka dia akan hidup semaunya gue. Kalau bahasa Jawanya sekari pedewe, suka dia aja. Maka akibat kehidupannya suka dia, maka dia orang yang menjadi melakukan kerusakan. Itu kaitannya ya. Jadi orang yang berpaling tidak mau mendengar perintah Allah, dia ikut apa-apa yang ditentukan oleh Allah, maka Allah mengatakan dia adalah orang perusak. Kenapa? Allah menentukan hukum, Allah menetapkan ketentuan untuk memelihara baik diri sendiri ataupun alam ini. Nah, kalau kita tidak ikut Allah, ikut siapa kita lagi? Kita sadari bahwa kita ciptaan Allah. Kita bukan ciptaan siapa-siapa. Dan Allah katakan dalam surat Al-Zariyat itu 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kita sendiri ini, illa liya'budu, kecuali menyembah aku, kata Allah. Jadi kita, apakah Allah perlu disembah? Enggak perlu. Kita yang perlu Allah. Kita yang perlu mendekatkan diri kepada Allah. Yang ditanya kita, Allah tak akan pernah ditanya, kenapa kita begini, kenapa begitu, nggak bisa kita tuntut Allah. Yang dituntut kita, kenapa kamu begitu, kenapa kamu begini. Jadi kalau terjadi satu pada diri kita cepat introspeksi diri, apa yang salah pada diri saya. Supaya nanti kita dari hisab 2 kali, barang siapa yang menghisab dirinya, Allah hisab 2 kali. Jadi kalau kita berpaling, nah untuk kita ke derivatif kita apa? Al-Quran. Kalau ada yang ngajak kita ke Al-Quran, kita tidak berpaling. Di ayat lain nanti ada itu. Orang yang berpaling dari Al-Quran, maka Allah menganggap dia juga orang fasik. Jadi Bapak Ibu, bersyukur kita Bapak Ibu yang sudah bergabung sini, entah siapa yang mengajak Bapak Ibu, saya nggak tahu, mungkin diajak Bu Meli, diajak Pak Helmi, diajak Bu Nel, diajak Pak Budi, diajak siapa saja masuk ke sini. Alhamdulillah kita termasuk orang yang tidak berpaling. Nah kalau berpaling, nah, kita takut juga ya. Yang sekali lagi kita tak akan pernah berhenti bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur, dan bersyukur. Dapat komunitas yang bisa siap masuk Zoom, siap diskusi, siap membahas ayat-ayat. Saya dulu pernah membahas, jangan kan membahas ayat, ngomong agama aja, apa kata orang? Ngomong agama di masjid ya, ini kedai. Kita ngomong misalnya, udah ngaji ya kamu di kedai. Marah orang. Nggak boleh orang mau Al-Quran di kedai atau di luaran. Selalu itu ngomong. Ayo salah dia. Ngomong-ngomong baik di masjid aja. Itu dia apa? Dibekap kita sekalian. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu semuanya siap masuk ke Al-Sani, masuk ke Zoom kita, siap mendiskusikan ayat-ayat. Dan kejadian seperti ini Bapak Ibu langka. Saya udah banyak masuk ke pengajian-pengajian Bu, yang ada adalah sepihak, searah saja. Saya masuk banyak tempat, searah aja. Tidak ada dialog seperti yang ada di sini. Ada presentasi dari peserta, ada pertanyaan-pertanyaan dari yang hadir, hanya ada di kita. Makanya saya bersyukur sekali, sangat bersyukur ya. Jadi Bapak-Bapak Ibu bisa bertanya nanti kepada narasumber, bisa bertanya tentang gramatikalnya, bisa bertanya tentang hal yang berkaitan dengan yang dipresentasikan. Lagi Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin ada Bapak-Bapak yang ada 140 orang ini tidak tersapa satu persatu. Saya ingin menyapa Bapak-Bapak Ibu satu persatu, tapi karena waktu juga mungkin terbatas Bapak yang bertanya, dan saya berharap Bapak-Bapak tidak pernah kapok atau tidak pernah jera untuk masuk ke Zoom Al-Sani untuk kita membahas Al-Quran bersama-sama. Demikian Bu Triastuti, saya kembali kepada Ibu. Kalau ada hal-hal yang salah, karena kami sama-sama belajar, tentu kami mohon maaf yang sebesar-besar kepada Bapak Ibu semuanya. Dan kalau ada benar, semata-mata itu milik Allah. Kalau ada yang benar dari kami, hanya titipan Allah kepada kami, bukan dari kami kebenaran. Demikian, mohon maaf. Akhir kalam, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Bapak Ibu sekalian, demikianlah uraian Al-Quran surat Al-Imran 63 yang diuraikan secara gramatikal metode Al-Hasani. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Amin.